Hai semuanya, balik lagi sama aku Nina Makfira di Para Makvia. Sekarang aku udah bersama Kak Salsabila selaku owner dari Sandang. Halo Kak, Halo Nina. seperti kata pepatah, tak kenal maka kata sayang, maka kakak bisa kenalin diri kakak ke teman-teman yang nonton. Sekalian bisa kasih tahu Sandang itu apa sih? Oke, pertama-tama aku mau bilang terima kasih dulu sama Nina dan tim Para Mafia udah ngundang aku buat ngebicarain owner small businessku ini. Aku Salzabila Wangsa Putri, biasa dipanggil Za atau Salza. Kemarin itu Zandang itu sebenarnya usaha yang pengen aku buat udah lama sebenarnya dari aku SMA. Cuman emang baru dijalaninnya sekarang karena emang kesibukan lainnya gitu. Dan orang-orang yang lihat kan ini thrift shop ya. Iya. Tapi emang benar thrift shop. Cuman sebenarnya dulu itu aku pengennya ya buat brand fashion sendiri gitu. Jadi bukan thrift shop aja. Kenapa thrift shop? Karena emang modalku yang gak banyak dan untuk nyari konveksi kan cukup rumit ya buat tim segala macem. Makanya biar ngenalin dulu nih Zandang ke market, kalau ada Zandang nih, jadi aku pakai thrift shop dulu buat ngenalin Zandang gitu sih. Ini kakak Zandang ini mulainya dari tahun berapa? Tahun kapan? Baru banget dari Februari 2020 karena Baru banget ya? iya baru banget karena tahun lalunya lagi itu aku sibuk organisasi dan lain-lain. Akhirnya tahun 2020 ini aku stop buat ikut organisasi karena aku mau ngejalanin mulai dulu nih si Zandangnya itu dimulai dulu dari ngejual thrift itu gitu. Kalau aku boleh tahu modal awal kakak buat buka Zandang sendiri ini tuh berapa? Sebenarnya nggak banyak, nggak nyampe 500.000 bahkan. Karena aku jualnya kan per batch gitu. Kayak aku saling ngeluarin batch itu kan 10 pieces, di mana satu motif itu yang cuma ada satu stoknya. Gitu. Jadi per batch gitu ya kakak bukanya itu. Nah itu jarak per batch-nya itu berapa lama kak? Kadang kayak ya situasional aja, kayak misalkan emang karena kan aku dari supplier ya. Aku ngeliat dulu emang barangnya bagus dan layak gak buat aku keluarin batch-nya. Kalau emang layak dan bagus, aku bakal buka batch. Untuk kemarin sih aku 2 minggu sekali dan pernah juga sampai 3 minggu sekali karena baru 2 bulan aku ngejalaninnya nih. Karena setelah itu sempat corona dan akhirnya aku pulang ke Jakarta, akhirnya aku stop. Jadi aku ngeluarinnya sesuai sama sesuai antusias para audiens aku aja sih di Zandang ini. Kalau arah thrift shopnya Zandang sendiri ini lebih ke yang kemeja, dress, atau celana, atau campur suka-suka kakak gitu? Untuk saat ini aku masih yang top aja sih, top vintage. Karena ya emang aku baru dapat supplier yang emang khusus top aja. Gitu. Kakak dapat supplier itu dari mana sih kak? Boleh tahu gak? Padahal tuh aku iseng-iseng aja ya sebenarnya. Sebenarnya tuh lagi nge-scrolling Instagram, melihat all shop thrift shop kok kayaknya antusias banget gitu. Konsumennya kayak misalkan sekali ngeluarin langsung habis karena emang thrift shop itu emang cuma satu gitu motifnya. Jadi emang kalau kita beli cuma kita doang yang punya, makanya antusiasnya tuh tinggi. Nah, terus aku lihat, kalau misalkan Zandang dijadiin kayak gini dulu, boleh juga ya, karena emang aku lihatnya pasarnya tuh emang cukup rame kalau di thrift shopan ini gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk scrolling Instagram, akhirnya ngelihat dapat supplier ada dari Surabaya karena kebetulan aku ngekos di Malang, jadi ada di Surabaya. Terus aku ambilnya dikit dulu aja untuk ngetes. Kalau aku tes 10 nih gimana nih reaksinya. Akhirnya cukup antusias dan akhirnya aku lanjut. Sekarang kakak kan ada di Jakarta ya kak? Iya, berarti.
Nah itu Jakarta. gimana? Suppliernya kan di Surabaya tuh. Jadi online ya? Nah, karena emang aku sekarang lagi di Jakarta dan aku saat ini Zandang sebenarnya lagi di pending sebenarnya. Karena aku juga sekarang lagi ada urusan magang di perusahaan F&B gitu. Jadi daripada aku ngeribetin nggak fokus, mending aku selesaiin dulu magangnya baru nanti aku mau lanjut si Zandangnya ini. Sebenarnya Zandang ini lagi aku pending dulu. Tuh. Kalau kakak ngelihat barangnya sendiri, itu lebih yang kondisi barangnya masih bagus atau enggak, size-nya atau apanya tuh kak? Kalau untuk kondisi barang, aku pasti diliatin dulu kan sama suppliernya. Aku review dulu, ini kira-kira layak gak buat dijual, kira-kira cocok gak sama pasar aku gitu. Akhirnya kalau cocok ya aku ambil. Terus kalau untuk size di Zandang itu all size semuanya, satu size gitu. Itu size-nya ukuran Indo atau ukuran luar? Kan karena kalau thrift itu banyak kan dari luar gitu ya kak? Iya, kayaknya sih dari luar karena kebanyakan baju-baju Zandang itu M to L, jadi medium large. Mau nanya lagi, kenapa kakak yakin usaha thrift shop ini bisa laku gitu? Karena yang aku lihat sendiri kan usaha thrift shop ini kan juga butuhin effort yang nggak kecil ya kak? Iya betul. Sebenarnya sukses nggak sukses, aku nggak lakunya itu aku lihat tadi kan, aku nge-review, nge-research all shop thrift shop gitu. Aku lihat respon audiensnya gimana, seantusias apa sih mereka sama thrift shop. Nah, aku mau coba di pasar aku dan akhirnya ternyata lumayan cocok walaupun ada beberapa yang emang aku nggak bisa mencakup semuanya bisa suka thrift shop karena kan emang ada banyak yang thrift shop itu kan modelnya kan banyak motif ya, jadi nggak polos. Kan ada orang yang kubu polos, ada yang kubu motif. Nah ini gini, jadi aku paling cuma bisa mencakup pasar yang emang suka barang-barang baju yang banyak motifnya. Iya benar. Sekarang kan juga ini ya kak, banyak banget usaha thrift maupun offline maupun online kan. Apa sih yang ngebedain Zandang sendiri ini tuh dari shop-shop lainnya? Ngebedain Zandang dari shop lainnya, sebenarnya balik lagi sih, kayak kita mau jadi yang paling apa. Jadi beberapa paling kayak paling murah, paling spesifik, paling rajin iklan, paling direkomendasikan, paling aktif, paling banyak testimoninya. Kita milih sendiri sih mau jadi paling yang mana. Untuk saat ini aku pengen jadi yang paling paling direkomendasikan aja sih kayaknya. Karena mungkin dengan aku bawa nama dari Zandang itu, aku pengennya sih nanti ke depannya usaha Zandang yang sebenarnya aku pengenin bisa berjalan gitu. Sebenarnya thrift shop ini juga untuk ngenalin Zandangnya dulu di pasaran, ada Zandang nih gitu. Lebih ke brandingnya ya kak. Kalau untuk harganya sendiri itu range harganya dari berapa sampai berapa tuh? Range harganya under 100.000 semuanya. Oh iya. Dari 80 sampai 100.000. Bener, sekarang tuh lagi banyak banget nih kak orang-orang yang ngikutin apa-apa tuh pakainya thrift sekarang. Di mana-mana di Instagram, di mana juga pakai thrift. Kakak ngelihat thrift shop sendiri ini tuh sebagai tren doang atau gimana kak? Aku ngeliat thrift shop sebenarnya lebih kayak ke tren sih sebenarnya ya. Orang juga sekarang kan kayaknya orang-orang tuh kalau beli baju, kalau lihat yang lucu deh beli, bagus, jadi cocok sama gue beli gitu. Kayak sebenarnya thrift shop itu kayak lebih ke tren aja sih. Dan karena motifnya yang banyak dan cuma satu, ya itu dia ke uniknya di thrift shop itu gitu. Kenapa kakak ngelihatnya sebagai tren? Nanti ke depannya itu Zandang itu bakal berubah ya kak berarti?
Ya, aku pengennya sih karena sesuai dengan rencana awal aku 3 tahun lalu pengen buat brand fashion sendiri dengan nama Zandang itu, aku pengennya sih gitu. Tapi nanti aja sih. Kalau menurut kakak sendiri nih, bagi aku gitu yang misalnya mau beli baju di thrift shop, gimana sih caranya biar aku tuh nggak ragu gitu kak buat beli baju-baju di thrift? Nggak ragu. Menurut aku customer experience itu penting. Customer experience itu penting. Kenapa aku awalnya tuh memberanikan diri dulu untuk ngeluarin, akhirnya orang impress, take action, terus beli. Aku ngasih dulu yang terbaik. Ini nih yang terbaik dari Zandang. Akhirnya aku minta testimoni. Nah, testimoni itu kita rekap, terus kita share ke akun sosial media dari Zandang sendiri. Nah, itu dia. Kalau misalnya orang-orang akhirnya seneng, happy, terus kita buat testimonialnya itu. Nah, dari customer experience itu mungkin orang-orang baru yang lihat kan bisa lihat kan. Akhirnya mereka percaya kalau Zandang itu gimana-gimananya. Kalau kendala-kendalanya nih kak, pasti ada kan tuh hal-hal yang bikin kesel gitu waktu thrifting. Apa tuh kak? Sebenarnya kendalanya adalah karena aku belum cari supplier yang banyak ya. Maksudnya bukannya supplier yang emang, kan aku baru satu supplier dan aku belum tahu supplier yang lain bisa menaruhkan harga yang lebih murah daripada itu, bisa menaruhkan kualitas yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, itu sih kendalanya. Terus sama dan berhubung supplier aku ini udah kayak aku terima beres gitu. Masarin dan bikin foto produk aja gitu aja sih. Jadi aku udah terima beres, itu udah bersih, tinggal aku pasarkan. Berarti dari suppliernya itu udah dicuciin sekalian kak? Udah beres. Udah beres. Makanya itu aku pilih supplier itu. Jadi lebih enak gitu kan, kita tinggal foto produknya doang. Iya. Ini kak, usaha thrift shop ini kan pasti kan juga kadang laku, kadang nggak laku. Nah, cara kakak sendiri biar tetap semangat walaupun usahanya ini up and down itu kayak gimana kak? Sebenarnya nggak laku dan laku itu kan wajar ya dalam bisnis, apalagi bisnis online. Ya, aku sih pengennya kalau aku emang mau ngajakin si Zandang lagi, terus upload sih, terus ngeluarin batch, terus ngasih banyak varian sama konsumen aku, karena semakin banyak pilihan kan semakin banyak consideration dari calon konsumen itu mau beli apa enggaknya, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Jadi semakin banyak rajin upload, semakin banyak konten yang kita berikan, konten produknya itu akan timbul buying decision dari si konsumennya, itu sih. Nah, berarti kata kakak kan harus rajin upload ya. Sedangkan kakak cuma punya satu supplier. Nah, kalau kakak nih harus open batch, tapi barangnya itu nggak ada yang sesuai kakak gitu, nggak ada yang bagus lah. Nah, itu kan yang jadi masalah. Kalau kayak gitu, aku lebih baik nggak buka batch daripada yang aku keluarin itu nggak berkualitas dan nggak layak jual. Karena kalau misalkan aku tetap keluarin, akan jadi bumerang sendiri buat all shopku. Ya nanti malah customer experience-nya jadi jelek gitu. Jadi kita harus sering-sering ya research lah dan cari lagi semaksimal mungkin supplier yang bisa memenuhi all shop kita gitu. Karena apalagi kan aku reseller kan. Tapi kalau kakak nggak rajin-rajin buka batch, otomatis pembelinya juga pada lebih pilih ke yang lain dong kak. Iya, makanya itu dari kita juga harus buat
gimana caranya ngakal-ngakalin deh, gimana caranya konsumen tuh nggak lari ke yang lain gitu, entah dari konten produk ataupun konten yang lainnya. Kan kita bisa juga buat konten selain konten produk kan. Yang penting kita ada interaksi sama si konsumennya itu. Entah itu cuma buat snapgram atau apa gitu ya Kak? Buat giveaway dan lain-lain. Oh, iya. Oh udah pernah buka giveaway Kak? Belum sih, karena emang Zandang ini baru banget, kayak baru muncul di peradaban, baru kurang lebih 2 bulan ya. Jadi kayak baru banget, baru seumur jagung lah. Berarti barang-barang yang di Instagram itu belum kejual semua ya Kak? Yang di Instagram 70% udah sold out, jadi sisa 30%-an itu masih ada di aku barangnya. Ya sebenarnya kalau misalkan emang ada orang yang mau beli, ya aku ada gitu barangnya. Cuman untuk saat ini sampai bulan November aku masih mau ibaratnya mau vakum, mau pendingin dulu sama urusan aku. Mungkin nanti kedepannya kita lihat aja Zandangnya mau kayak gimana gitu sih. Nah di barang yang 30% yang belum laku ya itu nih Kak, kalau sampai akhir nanti gitu belum kejual juga, itu mau diapain Kak? Ini balik lagi sih ke caranya gimana kita ngejualnya. Mungkin nanti karena aku juga masih fokus sama magang, jadi mungkin nanti aku buat cara gimana nih biar Zandang tuh ada lagi, terus barang-barang itu ada lagi. Sebenarnya rencana aku sih pengen buat iklan, cuman kalau buat iklan itu kan harus kita menawarkan banyak produk ya, banyak produknya. Kalau produk aku cuma segitu aja tapi aku kan rugi di aku sendiri. Jadi nanti untuk kedepannya lihat nanti aja sih. Lebih fokus ke iklannya gitu ya Kak. Kalau di thrift shop itu, aku kayak sering denger promote ya Kak, kalau nggak salah tuh. Promote itu PFP, nggak tahu itu sih Kak. Iya. Kenapa? Itu Kakak nggak kayak gitu? Kebetulan pengen kayak gitu, tapi rata-rata syarat dan ketentuan dari PFP itu ada minimal followersnya. Gitu, jadi ya karena Zandang masih berumur jagung dan followersnya itu organik masih sangat kecil dan sangat belum mungkin untuk ikut PFP, jadi aku harus lebih effort lagi buat nge-branding Zandang ini. Itu sih PR aku sih buat Zandang. Nah, ini yang terakhir, gimana sih Kak cara Kakak kasih tips-tips buat teman-teman nih yang lagi nonton buat berani buka usaha gitu? Sebenarnya kuncinya ya mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu, dijalanin, dirasain apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang salah. Kan kita ketika kita sudah mulai kan kita udah tahu tuh, oh situasinya kayak gini, oh celahnya ini, oh salahnya di sini. Terus kalau misalkan dapat komplain atau dapat masukan feedback dari customer, kita tahu gimana cara ngatasinnya gitu. Yang penting mulai aja dulu, karena kalau kita terlalu banyak merancang, terlalu banyak bertahun-tahun akhirnya belum jalan-jalan juga kan jadinya nggak jalan gitu. Jadi sih kalau menurut aku dimulai aja dulu biar kita ngerasain langsung di lapangan seperti apa. Benar-benar berarti harus berani memulai dan jangan takut. Oke Kak, karena keterbatasan waktu juga kita harus menyudahi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Makasih banyak ya Kak Salsa udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Aku doain semoga Kakak sukses terus dan semangat terus ya Kak ya buat bisnis-bisnisnya. Ya, semangat juga buat kamu dan tim Para Mafia. Terima kasih udah ngundang aku. Iya Kak, sama-sama. Kita yang makasih banget Kakak mau diundang gitu di Para Mafia. Iya, sama-sama. Dan buat kalian nih yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa langsung aja ditanyain ke Salsa, bisa langsung follow IG-nya apa tuh Kak? Agak susah ya, @SZA Salza.
Dan bisa juga kepoin Zandang juga nih. Ada di bio Instagram aku. Jangan lupa tonton video para mafia yang lain ya. See you!